Salah satu aturan hidup yang saya yakini bisa membuat kita menjalankan kehidupan dengan lebih waras dan lebih legowo itu adalah bahwa kebenaran itu juga berdasarkan dengan konteksnya masing-masing dan tidak ada satupun kebenaran yang bisa diterima oleh semua orang. Misalnya saja, bagi saya pribadi, untuk menjalankan kehidupan yang benar itu adalah kita harus menemukan jati diri kita, harus menikah dengan pasangan yang mencintai kita, punya anak yang banyak, anak yang lucu-lucu, kemudian kita harus rajin mencari uang, dan nanti di masa tua kita menikmatinya dengan keluarga kita di tempat-tempat yang paling indah di seluruh dunia. Saya merasa bahwa hidup itu alangkah indahnya kalau bisa seperti itu. Tapi saya yakin beberapa dari Anda pasti tidak setuju dengan kehidupan ideal versi saya. Anda pasti punya ide dan bayangan lain mengenai bagaimana seharusnya seorang manusia itu menjalankan kehidupannya. Dan Anda juga benar, ini maksud saya. Jadi tidak bisa kita itu terlalu cepat menjudge bahwa Anda salah dan saya yang benar, dan Anda harus mengikuti kebenaran versi saya. Sekarang coba kita perkecil lingkupnya dari cara hidup menjadi nilai-nilai kehidupan. Kalau ngomong soal nilai, misalkan saja ada sebuah nilai yang berbunyi bahwa kita sebagai anak itu harus berbakti dan merawat orang tua ketika orang tua kita sudah tidak lagi dalam kondisi yang prima. Saya rasa kita semua setuju bahwa ini adalah nilai hidup yang valid. Suatu hari saya bertemu dengan seorang klien yang memiliki cerita dari sudut pandang yang lain. Jadi klien saya ini memiliki ayah yang selingkuh dengan wanita lain dan kemudian meninggalkan ibunya, meninggalkan keluarganya, sehingga keluarga kecil itu harus merawat dirinya sendiri, dan keluarga ini nggak dinafkahin oleh ayahnya, membuat ibunya itu harus bekerja keras dan anak-anaknya itu terpaksa harus putus sekolah untuk membantu mencari nafkah. Dan klien saya ini juga bercerita bahwa ayahnya sering memukuli ibunya ketika masih bersama, jadi membekaskan trauma yang tidak akan pernah hilang. Di saat itu, sebagai seseorang yang ditanyain pendapatnya, saya tidak sampai hati untuk mengatakan bahwa coba kamu maafin ayah kamu. Sekarang ia sudah tua dan tidak punya siapa-siapa, kamu harus mengunjungi dia, merawat dia di hari-hari terakhirnya. Saya tidak sampai hati untuk menasihati seperti itu, karena saya ngerasa nasihat seperti itu terdengar sangat jahat dan tidak peka dalam konteks klien saya ini. Di sana saya menyadari bahwa ia memiliki semua hak untuk membenci ayahnya dan mencoba melupakan ayahnya itu dari kehidupan dia. Karena saya nggak tahu rasa sakit dan amarah yang dirasakan oleh klien saya ini. Jadi saya rasa dalam konteks itu, berbakti itu tidak terlalu baik dan membenci itu tidak terlalu buruk. Kebenaran itu memiliki aturan dan persyaratannya sendiri. Kalau kita mau lebih kecil lagi lingkupnya, misalnya menjadi sebuah tindakan atau sebuah kebiasaan. Coba kita pikirkan tentang membunuh. Jadi membunuh itu adalah perbuatan yang bagi setiap orang itu adalah melanggar aturan dan juga logika moralitas seorang manusia. Namun ketika sepasang orang tua, misalnya kita coba bayangkan aja, sepasang orang tua di ruang pengadilan, mereka begitu marahnya, begitu sedihnya, mereka ingin membunuh pelaku pembunuhan yang telah menghabisi anak mereka secara kejam dan tanpa ampun di ruang pengadilan. Saya yakin beberapa dari kita yang menyaksikan kejadian itu pasti kita menginginkan hal itu terjadi. Dengan alasan yang cukup kuat seperti menegakkan keadilan atau melindungi diri, bahkan membunuh pun itu sebenarnya bisa dibenarkan secara moralitas. Dan beberapa dari kita yang mempunyai anak atau mempunyai keluarga yang kita cintai pasti juga ingin melakukan hal yang sama, dan itu adalah kebenaran. Kegiatan yang lain seperti mabuk-mabukan itu juga sama. Hampir semua orang pasti menganggap bahwa mabuk-mabukan itu adalah hal yang tidak benar, ya, tidak benar atau mungkin tidak bermoral. Tapi terkadang minum-minuman keras itu juga dapat menentukan keberuntungan seseorang.
bagi seorang pebisnis itu sangat wajar, sangat lazim untuk melayani rekan kerja atau calon partnernya dengan cara mentraktir makan mewah dan minum whisky yang ada di sana. Tanpa minum minuman keras, maka kemungkinan besar kita nggak dapat menjalin hubungan yang lebih dekat dan tidak mendapat kepercayaan dari pihak lawan, dan pada akhirnya tidak mendapatkan proyek atau kerjasama yang sangat penting itu. Bagi orang-orang yang sangat menjunjung tinggi uang dan kesuksesan, mungkin akan merelakan sedikit kesehatan dan rekor bersihnya atas alkohol. Setelah untung besar dari proyek itu, mereka terus membayangkan dapat menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik, lalu pada akhir tahun liburan 2 minggu dengan istrinya tercinta di kota di Eropa yang indah. Sebaliknya, bagi yang menjunjung tinggi kesehatan dan moralitas mungkin akan merelakannya, karena mungkin menganggap bahwa kesuksesan itu pasti akan bisa dicapai melalui jalur yang lain. Dan kedua pemikiran ini benar bagi penganutnya masing-masing. Tapi sebelum semakin banyak orang mulai mencari pembenaran atas perbuatan jahatnya, atas pernyataan saya barusan, maka saya mengilustrasikan satu hal ini. Kita semua mungkin ada yang sudah pernah nonton film Joker, ya. Walaupun di ceritanya di film Joker itu, ia itu selalu ditindas oleh orang lain dan dunia itu jahat gitu, jahat banget sama dia. Tapi saya rasa ia tetap tidak memiliki hak untuk membalaskan ketidakadilannya dengan berbuat anarki yang dapat melukai orang lain yang tidak bersalah. Maka di sini kita tetap harus mempunyai garis batasan yang jelas bahwa kita tidak bisa melakukan hal yang melanggar norma atau hukum, dan kita tidak bisa melakukan hal yang merugikan orang lain yang tidak bersalah. Kedua hal ini adalah hal yang tidak benar. Nah, di luar dari dua persyaratan ini, maka setiap orang di dunia ini itu benar dengan apa yang diyakininya masing-masing. Kalau misalnya kita memilih kehidupan yang santai dan malas-malesan, itu maka sah-sah aja untuk diri kita sendiri. Tapi apabila istri dan anak kita terkena imbas merugikan dari gaya hidup yang seperti ini, maka kita anggapannya adalah bersalah. Contoh lain lagi, bila kita memilih untuk minum minuman keras secara casual karena alasan sosial, itu sebenarnya sah-sah aja untuk dilakukan. Tapi kalau negara atau agama kita mengharamkan hal tersebut, maka melakukannya adalah salah. Jadi poin saya di sini adalah setiap manusia itu sudah punya kebenaran yang diyakininya masing-masing. Apabila kita itu adalah seorang konselor, seorang guru pembimbing, seorang anak, atau seorang teman curhat, itu kita pasti tahu betapa sulitnya menyadarkan orang dengan kebenaran yang kita punya. Kita pasti kenal beberapa orang, baik teman atau keluarga kita, itu yang gak pernah berubah setelah sekian tahun lamanya kita dengarkan, kita pahami, dan kita nasihati. Setelah semua upaya untuk mengubah dirinya menjadi orang yang baik versi kita sendiri, tidak sedikit dari orang-orang ini yang akhirnya kembali ke kebiasaan lama mereka. Nah, dari sini kita akan mulai mempertanyakan apakah sifat manusia itu sebenarnya bisa berubah. Dengan mindset bahwa cuma ada satu kebenaran dalam cara menjalani hidup, maka ekspektasi kita juga akan tinggi dan kita pasti akan gampang untuk kecewa. Dalam dunia klinis dalam 30 tahun terakhir, itu nggak sedikit psikolog atau psikoterapis yang mengalami depresi karena gagal dalam membantu pasiennya. Mereka merasa kelelahan dan terbelenggu dengan permasalahan hidup pasiennya, tingkat stres meningkat, dan mereka merasa bersalah karena telah gagal memberikan dampak yang baik. Nah, pemahaman aturan hidup ini itu adalah obat penawarnya. Apabila kita menangani masalah orang lain dengan kebenaran versi mereka, maka upaya untuk menolong orang mengubah hidupnya sendiri akan terasa lebih ringan. Ada satu hal lagi yang perlu kita garis bawahi, yaitu siapa saja yang tidak boleh kita perlakukan seperti ini. Jadi saya menyarankan bahwa kita tidak mengaplikasikan pemahaman ini ke orang yang sungguh-sungguh kita peduli, seperti pasangan, anak, atau bahkan orang tua kita. Karena begitu kita menganut
pemahaman ini, maka kita tidak lagi menjudge apapun keputusan yang diambil oleh orang lain, apapun selera pilihan mereka, dan apapun pola pikir mereka. Kita tidak berusaha mengubah mereka menjadi sesuatu yang kita anggap benar, namun kita hanya menolong mereka mencapai versi terbaik diri mereka. Namun hal ini kembali lagi tergantung bagaimana pandangan kita terhadap keluarga kita. Bagi saya pribadi, kebenaran pada anak-anak saya harus dipaksakan sedini mungkin. Saya meyakini bahwa orang tua perlu membuat jalur dalam perjalanan hidup anaknya. Hal ini dikarenakan otak prefrontal cortex yang berfungsi dalam pengambilan keputusan, pemikiran rasional, dan perencanaan pengambilan sikap pada anak kita itu hanya akan terbentuk sempurna ketika umurnya hampir mencapai 20 tahun. Maka sebelum mereka siap untuk menghadapi kehidupannya sendiri, orang tua itu masih bertanggung jawab untuk memberikan nilai-nilai yang dianggap baik kepada anaknya. Nah, setelah seorang anak itu mampu memutuskan sendiri, ia akan dengan sendirinya mensortir mana ajaran orang tuanya yang harus dipertahankan dan mana yang sudah tidak lagi sesuai dengan dirinya. Setelah anak ini tumbuh dewasa, bekerja, menikah, dan mempunyai anak, maka bukannya tidak mungkin ia akan memiliki pemikiran yang lebih maju daripada orang tuanya. Namun, sebagai seorang anak, kita tahu betapa sulitnya berusaha untuk menasihati atau mempengaruhi orang tua kita agar mengubah sikapnya demi kebaikan mereka sendiri. Umur kita tidak akan pernah membalap umur orang tua kita, dan di dunia kita sekarang masih menganggap umur sebagai tolak ukur kedewasaan seseorang. Jadi, apabila Anda masih bersusah payah dalam upaya mengubah orang tua Anda, tetap lakukan sampai hati nurani Anda merasa cukup. Bila ternyata orang tua Anda masih sama seperti yang dulu, maka anggap saja bahwa mereka benar. Anda punya sumber daya yang terbatas, alangkah baiknya Anda mengalokasikan sumber daya ini ke orang yang paling penting untuk Anda ubah, yaitu pasangan Anda. Mungkin beberapa dari Anda akan nggak setuju lagi ya bahwa kita harus mengubah pasangan kita. Beberapa orang pasti meyakini bahwa cinta itu tidak bersyarat, kita harus menerima pasangan kita apa adanya. Ya, maka Anda benar. Tetapi saya dan istri saya tidak berpikir seperti demikian. Beberapa dari kita itu pasti kecewa ketika pasangan kita tidak peka terhadap perasaan kita. Kita marah ketika anak kita membantah nasihat kita dan berkata kasar. Jadi tidak ada cinta tidak bersyarat bagi seorang manusia yang normal. Kita mencintai seseorang atau sesuatu karena kita ingin mengisi sebuah kekosongan yang ada di dalam diri kita. Paling tidak itu kebenaran bagi saya pribadi. Nah, jadi saya dan istri saya telah memutuskan untuk hidup bersama selama sisa hidup yang entah akan berlangsung berapa puluh tahun itu. Dan saya dan istri tidak ingin setiap hari itu bertemu dan berhubungan ya dengan seseorang yang berbeda terlalu jauh dengan diri sendiri. Kami tidak ingin terus-menerus memendam kejanggalan dalam hati akibat perilaku pasangan yang memang sudah wataknya dan seolah tidak dapat diubah. Pasangan itu bukanlah orang lain yang tidak punya pengaruh pada kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, pasangan kita pasti akan mempengaruhi diri kita dan kehidupan kita. Anda boleh saja menganggap hal ini sebagai egois, namun manusia itu memang makhluk egosentris. Kalau saya pribadi, saya pingin hidup saya dan hidup pasangan saya itu dijalani dengan bahagia. Maka saya juga rela untuk berubah ke arah yang lebih baik, yang membuat pasangan saya merasa lebih nyaman, dan saya menganggap tidak ada yang salah dengan hal itu. Setelah Anda hidup berpasangan, ada baiknya Anda dan pasangan Anda membentuk sebuah kebenaran baru, yaitu sebuah titik tengah antara keinginan Anda dan keinginan dirinya. Sehingga Anda tidak perlu setiap hari mempertanyakan dan kecewa dengan perbuatannya karena kalian sudah menyetujui mana yang benar dan mana yang salah. Yang paling penting itu adalah kebutuhan kedua pihak harus bisa terpenuhi.